Bang Al mau tanya, ada yang bilang biar batangnya besar dibuang daunnya, ada juga yang rimbunkan daunnya. Begini teman-teman, sebenarnya mereka mempunyai metode sama. Kenapa mereka bilang dibuang daunnya? Karena tujuan mereka untuk membuat tanaman itu cepat tinggi. Masalah besar nanti bisa dibesarkan ketika tanaman tersier itu terbentuk. Itu berarti berjalan dia tidak fokus pada batang. Dia tidak fokus pada batang. Berarti dia berpikir bahwa mempercepat pertumbuhan. Nah, ketika tanaman itu pertumbuhannya bagus di atas, nanti secara otomatis kan bisa membesarkan batang. Nah, kenapa kok kalau saya sarankan ditahan? Karena ini bareng, pertumbuhan bareng. Jadi pertumbuhan bareng, batang primer besar, tersekunder terbentuk, semua terbentuk. Jadi kita nggak mikirin gitu lagi. Tetapi kalau teman-teman menggunakan pola seperti itu, daun dibuangin semua, nanti kita kembali lagi pola pikirnya. Setelah tanaman terbentuk, kita akan berpikir bagaimana caranya membesarkan batang. Caranya gimana? Ya sama saja mudah. Hanya dibolak-balik gitu loh teman-teman. Ya, pola pikir mereka hanya dibolak-balik aja. Teman-teman nggak usah khawatir mau menggunakan pola seperti itu bisa, ya. Tapi resikonya nanti batang itu awet kecil dulu. Dan membesarkan batang primer itu mudah kalau tanaman sudah terbentuk tersiernya. Nah, jadi mereka itu lebih fokus pada tingginya pohon. Kalau pohon sudah tinggi, terbentuk tersier, nanti batang kan menyusul. Gitu loh. Kalau kita buangin kita sisakan, itu kita berproses bareng. Batang primer membesar, sekunder terbentuk, tersier terbentuk. Jadi ketika tanaman terbentuk, kita nggak mikirin primer lagi. Seperti itu. Teman-teman mau kemana? Ya, mau pertumbuhan seimbang, caranya disisakan biar nutrisi tertahan di situ dan terjadi pembesaran. Kalau teman-teman kepengen mikirin batang belakangan, ya caranya seperti itu, ditinggikan dulu, baru dibentuk tersier, baru nanti secara otomatis batang primer akan membesar. Seperti itu loh, ya. Sama aja kok mereka itu analisanya beda-beda ya. Karena apa? Karena mereka mengambil jalan, yang penting tanaman tinggi dulu lah, gitu. Memang itu teknik ketika teman-teman kepengen tanamannya cepat tinggi, tunas air buangin. Tunas air dibuangin semua, nanti kan tanaman cukup tinggi. Ya, karena nutrisi langsung lari ke tunas. Seperti itu. Tetapi biasanya nanti ya batang primernya kecil. Masalah primer kecil gampang. Nanti sama pola pikirnya kembali lagi. Kalau yang dibuangin itu nanti pola pikirnya akan kembali lagi ke primer. Kalau kita sejalan seiring bersama, itu menikmati proses secara bersamaan. Seperti itu. Bang, kalau tersier yang lain udah coklat, tetapi masih ada beberapa yang masih hijau, apa udah bisa dibuahkan? Ya kita buahkan yang kiranya sudah siap saja. Yang belum siap jangan dipikirin. Ya, nanti secara otomatis kan dia akan menyusul di pembuahan kedua. Ya, jadi seperti itu. Kalau teman-teman kepengen segera mendapatkan hasil atau ini, wah ini tersiernya sudah ada sekitar 50% gede-gede nih, mau usah buahin aja lah. Nanti biarin yang tersier yang nanti masih berproses, biarkan dia berproses, nanti kita pembuahan di pola kedua. Ini biasanya teknik seperti ini saya gunakan untuk menarik perhatian teman-teman supaya apa? Supaya tanaman anggurnya nanti bisa berbuah di usia cepat. Ya. Dan nanti kalau yang tersier yang masih kecil ya bisa kita pembuahkan di gelombang kedua. Seperti itu teman-teman. Batang anggur ada bulat-bulat putih kecil-kecil seperti telur. Bulat kecil-kecil seperti telur. Apa itu? Itu bening atau gimana? Ya? Atau memang ada hamanya? Coba diambilin banyak atau sedikit. Panjang daun meteran, tersiernya nggak keluar. Setiap batnya gimana biar keluar semuanya? Batang panjang 2 meteran. Tersiernya nggak keluar, ya nggak keluar. Setiap batnya gimana biar keluar? Kalau proses seperti ini teman-teman tuh males dari awal. Ya, kalau teman-teman mengalami tanaman seperti ini ada kesalahan dalam proses awal. Ya makanya dari proses awal itu saya suruh mancing nutrisi, tanaman
pembentukan primer. Daun itu jangan dibuangin semua. Ini juga untuk memancing tersier. Untuk memancing tersier yang kedepannya, ketika kita membentuk tanaman anggur sudah terbentuk cabang primer di 1 meter. Di 1 meter itu teman-teman kalau tak ada pergerakan cabang tersier, maka kita hentikan di situ. Kita potes. Dan nanti untuk memanjangkan sekunder itu gampang. Ya, kita mau ambil tersier yang paling ujung juga kita bisa. Kita mau ambil dari pecahnya mata bat juga bisa. Yang penting di 1 meter tersier harus sudah mulai tumbuh. Tuakan dulu tanaman. Tuakan dulu batangnya sampai mencoklat. Nanti lakukan pemangkasan dengan cara stres air dan juga gunakan Durmax. Tapi tetap dipangkas ya masih hijaunya apa dibiarkan? Ya kalau memang dia hijaunya itu masih setengah meter nggak usah dipangkas. Hijaunya kalau masih setengah meter jangan dipangkas. Biarkan dia tumbuh nanti menyusul. Ya, jadi yang dipangkas ya kita yang tersier yang besar yang mau kita buahkan aja. Biar kita cepat menikmati pembuahan. Kalau kita nunggu itu lama biasanya. Karena apa? Karena sambil kita potes ya, bunga keluar, nanti dia sudah nyusul kok. Ya. Kita kan hentikan di situ. Sambil nunggu bunga keluar, tersier yang tadinya lambat itu pasti akan menyusul kok. Ya, seperti itu. Bantu nggak apa itu nutrisi kebanyakan malah bagus ya. Ya, buat teman-teman warna putih warna putih. Putih apa yo? Aku malah bingung ya. Putih-putih seperti kutub perisai atau putih-putih gimana abangku di batang-batang primer ya? Bang, kalau baru pupuk pertumbuhan tetapi batnya sudah pada pecah semua gimana? Ini bat di mana? Bat di mana abangku? Bang Arya, bat di mana? Bat di tersier atau bat di sekunder atau bat di primer? Ya abangku, pupuk pertumbuhan. Memang pupuk pertumbuhan itu tinggi unsur fosfat teman-teman. Jarak fosfatnya itu nggak jauh. Makanya untuk pertumbuhan itu bagus sekali. Ya, terutama tanaman-tanaman yang stagnan. Tanaman yang stagnan pucuknya tidak bisa aktif lagi, nanti secara otomatis bat itu akan pecah semua di primer. Ya, kalau kondisi di primer semua pecah semua, nanti kita ambil yang paling bagus. Ya, yang kita potong tanamannya, terus kita cari bat yang paling bagus, kita lanjutkan untuk pertumbuhan pembentukan primer. Nanti pertumbuhannya itu langsung ngacir bagus. Daun anggurnya banyak yang kering, apa sebabnya dan bagaimana masalahnya? Ini biasanya musim penghujan, tanaman tidak menggunakan naungan. Kalau kepengen bagus gunakan naungan. Kalau memaksakan diri tanpa naungan harus dilakukan penyemprotan fungisida secara teratur. Makasih Bang ilmunya, semoga berkah selalu. Tersier Bang, tersier. Coba kalau di tersier itu kemarin nggak disisakin ya tunas airnya ya. Tunas airnya nggak disisain ya Bang Arya. Nggak apa-apa. Itu nanti kalau memang bawa bunga, nanti pupuknya bisa dihentikan, dilanjutkan pupuk etalase 3. Seandainya pecah bawa bunga, ya, berarti dilanjutkan pupuk etalase 3. Kalau tidak bawa bunga, nanti dipilih saja. Bat yang pecah paling bagus kita lanjutkan untuk pertumbuhan, nanti dijadikan pembuahan selanjutnya, dan yang lain kita potong abangku. Ya, yang penting disisakan 1 atau 2 saja, tergantung kebutuhan abang. Ya, nanti pupuk pertumbuhan dihabiskan, setelah habis baru dilakukan pupuk pembuahan. Ya, memang pupuk pertumbuhan saya itu kalau lagi oper seperti itu teman-teman. Kalau pas cocok di tempat teman-teman, mata bat itu langsung semburat semua. Makanya kemarin itu ada yang cerita di sini digunakan untuk memupuk tanaman jeruk. Tanaman jeruknya kemarin itu pertumbuhannya jelek, dipupuk dengan pupuk pertumbuhan kok malah keluar bunga semua. Ya. Saya juga demikian, saya praktekkan di tanaman stroberi saya. Stroberi saya pupuk pertumbuhan, pada keluar bunga semua. Ya, karena memang di sini saya meracik pupuknya, jarak nitrogen dengan fosfat itu tidak terlalu jauh, berdampingan 11-12. Ya, kebanyakan mereka peracik nutrisi kan lebih fokus ke pertumbuhan. Jadi nitrogennya ditinggiin. Tapi nitrogen ditinggiin ini beresiko nanti masa pembuahannya juga agak lambat. Ya, jadi pupuk ini saya racik demikian teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah kaget. Ya, nggak usah kaget. Memang saya racik demikian.
Kalau daunnya nggak bisa lebar-lebar bang, memang saya atur. Buat apa daun lebar-lebar? Daunnya bikin sedang saja, memang saya bikin sedang daunnya, tidak saya bikin lebar-lebar. Sebenarnya untuk membuat daun lebar itu mudah. Karena apa? Kita gebuk dengan nitrogen tinggi, dia akan lebar-lebar. Tetapi proses pembuahan ke depannya biasanya bermasalah. Seperti itu teman-teman. Ya, buat teman-teman itu nanti diatur aja bang, dipilih. Kalau pas kebetulan nanti pecahnya dibiarkan dulu. Kalau bawa bunga nggak usah dibuang lah, nggak usah dibuang karena ini kalau dibuang nanti prosesnya lama lagi. Jadi udah dirawat saja, diganti pupuk etalase 3. Dilanjutkan pupuk etalase 3 untuk mencukupi kalsium biar bunga tidak rontok. Ya, kalau pas kebetulan membawa bunga nanti lanjutin ini aja bang. Kalau belum keluar bunga apa lanjut ke pupuk pembuahan? Kalau belum keluar bunga berarti habiskan dulu pupuk pertumbuhan abang. Habiskan dulu pupuk pertumbuhan, ya, habiskan dulu pupuk pertumbuhan, dan itu nanti kan seleksi ya bang.